Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah adalah an-nama wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah. Aktivitas yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, maka yang sedikit akan berlipat ganda pahalanya dan yang banyak akan bermanfaat sebagai konsekuensi dari fadilah bulan Ramadan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pemanah dan berkuda, tapi dari sisi fadilah-fadilahnya ya, bukan dari prakteknya. Nanti mungkin di sesi lain atau mungkin tentu saja sangat tepat kalau kita langsung ke lapangan jika memungkinkan, tetapi perlu kita belajar terlebih dahulu karena untuk memanah misalnya itu sesuatu yang memang harus dipelajari. Ya. Makna dipelajari itu harus juga berguru. Ya. Nanti akan saya sampaikan dalil-dalilnya. Jadi bukan serta-merta seseorang langsung memegang panah kemudian dia berlatih sendiri. Di sana ada perintah-perintah atau setidaknya isyarat-isyarat bahwa untuk mana itu butuh untuk belajar. Fahrisadakumullah, bahwa hidup manusia itu singkat waktunya dan tugas manusia itu sebuah tugas yang tidak ada lain kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Satu sisi dalam hidup kita ini sebenarnya memang harus diisi dengan ibadah seluruhnya. 24 jam itu isinya adalah ibadah. Tentu ibadah dengan pengertian yang luas, dengan pengertian syumul, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu semua tercakup dalam makna ibadah. Nah, dalam setiap perilaku kita seharusnya juga memang harus ada nilai-nilai ibadah. Kita diperintahkan ibadah kepada Allah, namun pada sisi yang lain bahwa jiwa itu ada rasa-rasa kejenuhan, rasa penat, atau setidaknya butuh penyegaran-penyegaran. Ya. Atau dalam bahasa mudahnya, perlu ada hiburan. Ya. Nah, orang yang cerdas akan mensinkronkan bagaimana hiburan-hiburan yang dikerjakannya itu tetap ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga bermanfaat ya, untuk kesehatannya, bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, dari sini maka kita dapati syariat juga telah memilihkan untuk kita, Nabi juga telah memberikan contoh kepada kita satu hiburan yang kemanfaatannya itu sangat besar dan tetap ada nilai pahalanya. Ya. Di antara yang disebut hiburan itu ada 4, tetapi nanti kita fokus di 2 pada pertemuan kali ini.
di mana beliau bersabda, kullu ma fid dunya laisa fihi dzikrullah fa huwa la'ibun wa lahun. Setiap apa yang ada di dunia ini yang tidak ada unsur berzikir kepada Allah, maka itu sia-sia saja. Perkara yang tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada unsur zikrullah, maka tidak ada faedahnya, sia-sia. Artinya itu bagian dari kerugian. Karena modal kita adalah umur, maka ketika seseorang menggunakan apa-apa yang tidak ada nilai zikirnya kepada Allah, maka tidak ada nilainya, dia rugi, sia-sia yang dikerjakan. Illa arba', kecuali 4 hal. Yani 4 hal ini dia bisa dikategorikan sebagai hiburan. Orang-orang ketika melakukannya itu melakukan dengan senang, mungkin dengan tertawa, ya. Akan tetapi uniknya bahwa empat hal ini, ya, itu tidak dianggap sebagai perkara yang sia-sia. Ada nilai pahala di sana. Ada nilai pahala di sana. Apa itu? Yang pertama, mula'abadur rajul imra'atahu. Seseorang yang bercanda dengan istrinya. Nah, bercanda dengan istri itu berpahala, bernilai sedekah, dan itu ada unsur sesuatu yang membahagiakan, juga bisa menghilangkan kepenatan, ya. Itu adalah hiburan dan berpahala. Nah, ini tentu untuk yang sudah memiliki istri. Mula'abadur rajul imra'atahu. Dan ini sesungguhnya juga seni bagaimana seorang dai juga berinteraksi dengan umat. Ya. Kalau seseorang dia bisa berinteraksi dengan baik, ya, bersama istrinya, karena istri itu adalah manusia paling dekat dengan dirinya di antara manusia-manusia yang ada. Ya. Artinya interaksinya itu paling sering. Kalau seseorang itu sukses, ya, bisa baik berinteraksi dengan istrinya, maka bagaimana dia mengelola umat, bagaimana dia mendidik umat, dan bagaimana dia berinteraksi dengan umat itu akan juga lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, hiburan yang berpahala itu adalah wa masyyuhu bainal ghardain, yakni berjalannya seseorang di antara dua target panahan. Nah, kenapa ada kata dua target? Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Ya, tapi saya bacakan harinya dulu. Yang ketiga adalah wa ta'dibur rajul farasahu. Seseorang yang mengajari atau mendidik atau melatih kudanya. Ya, berarti soal kuda itu targetnya bagaimana sampai bukan sekedar naik kuda saja, ya, dituntun itu juga naik, ya. Bukan sekedar mengendalikan kuda, dia di atas kuda, kemudian dia mengendalikan arah kuda, ya. Namun hanya bisa yang sudah terlatih. Nah, penting juga untuk ta'dibur rajul farasahu. Ya. Bagaimana seseorang sampai pada tataran bisa melatih kuda. Dan keempat adalah wa ta'limur rajul as-sibahah. Seseorang yang mengajarkan as-sibahah, yakni berenang. Dan untuk masing-masing poin ini para ulama juga memberikan porsi yang tidak sedikit. Ulama-ulama dahulu seperti Imam Asyuti, beliau menulis kitab As-Sibahah juga ada tentang berenang, juga beliau menulis tentang kitab Al-Khail, ya, tentang masalah kuda, dan atau Broni misalnya beliau menulis tentang Fadlur Rami, ya, tentang keutamaan memanah. Ikhwan sadaqakumullah, fokus dengan dua supaya kita bisa mendapatkan keterangan yang cukup, ya, meskipun satu pertemuan ya tetap saja global, apalagi kalau kita tidak memegang busurnya atau kudanya, ya dapatnya memang masih global, ya, detailnya insya Allah nanti sambil belajar. Nah, dua hal ini adalah perkara yang Umar Ibn Khattab mengajarkan kepada anak-anaknya dan memerintahkan orang tua untuk mengajarkan hal itu kepada anak-anak mereka. Ya. Allimu auladakum berimayah warukubah, ya, wasibahah. Hendaklah kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian, ya, memanah, berkuda dan berenang. Nah, ini sampai diamanahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Supaya orang tua itu mengajarkan. Sekali lagi mengajarkan, allimu auladakum.
bukan sekedar menyuruh, pokoknya kamu memanah, enggak, harus diajari. Karena ini permainan yang ada sisi bahayanya, ya. Ada sisi bahayanya, tapi manfaatnya besar. Makanya harus dididik, ya, makanya harus diajari. Ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman sudah bersemangat untuk pengen belajar memanah, pengen berkuda, ya. Maka mohon maaf, jangan mereka-reka sendiri. Ya. Semua ada teorinya, semua ada caranya. Ya, bagaimana kita menggunakan cara yang aman. Ya. Begitupun ketika saat bin Abi Waqqas itu memerintahkan kepada anaknya untuk belajar memanah. Bukan sekedar memanah, ya, bisa memanah, tapi belajar. Ta'allumur rimayah. Ya bunaya ta'allumur rimayah. Wahai anak-anakku, belajarlah kalian memanah. Ya. Fa'innahu khairu la'abikum. Karena memanah adalah sebaik-baik permainan kalian. Ya. Nah, ini menjadi tradisi di kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang memanah berkuda itu merupakan bagian skill yang harus dimiliki oleh anak-anak mereka. Dan itu bagian dari target. Ya. Tidak hanya ketika di masa sahabat yang banyak ketika itu jihad fisabilillah, ya. Bahkan di masa-masa damai pun juga orang tua mengajarkan pada mereka, pada anak-anak mereka itu, ya, keterampilan ini. Ya. Kalau saya ambil contoh misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, terus terang ini yang menjadi di antara model saya, ya, bagaimana saya mendidik anak-anak saya, kalaupun saya tidak mengetahui puzzle yang sangat detail, tapi setidaknya capaian-capaian yang global itu bisa diraih. Imam Syafi'i itu di umur 14 tahun itu sudah banyak memiliki hafalan sekaligus skill, ya, skill dalam perjuangan. Ya. Beliau sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, hafal Al-Muwatta, ya, hadis yang dikumpulkan oleh gurunya, ya, di umur 10 tahun. Ya. Kemudian beliau di umur 14 tahun itu sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang mufti. Jadi ilmu syar'inya itu sudah mumpuni. Ya. Beliau juga dalam hal bahasa Arab sudah sangat mahir, tahu bahasa Fushah, tahu bahasa Arab dengan berbagai macam syairnya, ya. Amiyahnya juga Fushahnya beliau sudah sangat memahami. Dan di umur itu pula beliau itu sudah mahir di dalam memanah dan berkuda. Ya. Termasuk bagaimana ketika ada kuda lari, beliau bisa langsung naik dengan meluncat di atasnya. Dan akurasi manahnya luar biasa. Kalau diberikan kepada beliau 10 anak panah, maka tidak ada yang meleset. Dalam versi yang lain, itu minimalnya itu 9 kena. Ya. Akurasinya 90%. Ya. Itu keterampilan memanahnya Imam Syafi'i. Maka ini terus terang di antara yang saya jadikan sebagai model, ya. Maka anak saya alhamdulillah setidaknya umur 14 tahun, ya, sudah selesai, ya, hafalan Qur'annya dan bisa memanah, bisa berkuda, walaupun mungkin soal skillnya tidak sebagaimana Imam Syafi'i, baik ilmunya maupun skill dalam manah dan berkuda. Tapi setidaknya ini karena kita akan mudah untuk melakukan sesuatu ketika ada target-target yang jelas. Nah, kalau kita juga punya modal seperti itu, baik-baik saja. Nah, di era Utsmaniyah dahulu juga memanah berkuda ini dalam hal kepemimpinan sangat tekankan, bahkan untuk menjadi seorang imam masjid pernah dibuka lowongan di Masjid Sulaimaniyah, ya, itu lowongan untuk menjadi imam masjid. Syaratnya tidak hanya hafal 30 juz, tidak hanya suaranya merdu, ya. Bahkan kesamaptaan tubuh, ya, itu juga menjadi syarat. Kemudian dia juga harus sudah mahir memanah dan berkuda, termasuk memanah di atas kuda. Itu jadi imam masjid, bukan jadi panglima perang, ya. Karena bisa jadi suatu kali, ya, dia tiba-tiba harus menjadi pemimpin bagi jamaahnya, ya. Untuk bagaimana jamaahnya akan berjihad sementara imamnya kemudian
tidak punya keterampilan untuk itu atau malah tidak turut serta. Ya. Mereka juga harus sudah memahami bahasa Arab minimalnya 4 bahasa, ya. Ada bahasa ibu, ya, bahasa Turki, ada bahasa Arab sebagai bahasa ilmu syar'i, ada bahasa dakwah, ada mereka harus paham bahasa Persia dan bahasa Latin, ya. 4 bahasa, ya, untuk seorang imam masjid. Ya. Kemudian juga harus memahami tentang Al-Quran, juga fikih, ya, karena dia akan ditanya oleh jamaahnya. Orang hanya melihat dia imam masjid, ya, seakan dia pokoknya segala macam ilmu tahu, makanya disiapkan imam masjid itu juga harus paham fikih, ya. Dan juga dia harus memahami fikih, ya, perang, ya, fikih jihad, ya. Di samping juga strateginya. Nah, untuk menjadi imam masjid ternyata itu dijadikan sebagai syarat. Baik, ikhwan saudarakumullah, saya akan memulai tentang materi kita ini memanah dahulu, ya, tentang kenapa kita perlu belajar memanah. Ya. Memanah ini adalah skill yang dimiliki oleh para sahabat dan menjadi karakter para sahabat, sekaligus ini di antara sebab, ya, bagaimana Islam itu ditegakkan, ya, oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Jadi ketika Allah mengangkat Muhammad sebagai nabinya itu bukan asal tunjuk saja, bukan kebetulan, tetapi memang sudah pilihan dari Allah. Bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Innallaha nadzara ila qulubil ibad. Allah memperhatikan keadaan hati-hati hambanya. Fanadzara anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Lalu Allah mendapati bahwa sebaik-baik hati di antara hati manusia yang ada adalah hati Muhammad. Maka Allah pilih Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Nah, setelah itu, karena seorang nabi didampingi oleh orang-orang yang mengawal perjuangannya, maka Allah pilih lagi, ya, orang-orang lain untuk menemani Rasulullah, ya, menjadi sahabatnya. Ini juga bukan kebetulan saja, tapi Allah menjatuhkan pilihannya. Ya. Summa nadzara ila qulubil ibad. Ya. Lalu Allah melihat lagi hati-hati para hambanya. Wa wajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Lalu mendapati bahwa hati-hati para sahabatlah yang paling baik di antara, ya, manusia yang ada. Maka Allah pilih mereka untuk menemani Rasulullah. Pilihan itu dari sisi hatinya, kemudian juga dari sisi umur, rata-rata mereka masih muda, dan kemudian juga bahkan dari skillnya. Allah pilihkan mereka yang punya skill yang masing-masing memang punya unggulan, tetapi ada skill yang sifatnya itu umum dimiliki oleh para sahabat. Ya. Furusiah, ketangkasan yang mereka miliki, ya, dimiliki para sahabat, ini istilahnya furusiah standar. Ya. Dimiliki oleh para sahabat, semuanya memilikinya. Ya. Rata-rata para sahabat memiliki hal ini. Adapun unggulan amal, detailnya memang berbeda-beda. Tapi untuk yang ini mereka miliki semuanya. Ya. Apa itu? Beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Furusiyah. Wal furusiyah furusiatan. Ketangkasan itu ada 2. Furusiyah, jadi kalau kita bicara masalah keprajuritan, masalah kesatria, bahasa lainnya kependekaran, ya. Furusiyah itu ada 2. Apa itu? Beliau katakan, yakni yang pertama furusiyatul ilmi wal bayan. Ya. Ketangkasan, kependekaran, ya, kesatriaan dalam hal ilmu dan bayan. Para sahabat ilmu mereka mumpuni, kemudian bayan mereka ini, mereka mampu berdakwah dengan retorika terbaik, ya. Mereka paham betul apa yang mau disampaikan dan kepada siapa ditujukan, lalu dengan cara apa dakwah sampai kepada umat. Mereka sangat memahami ini. Yang pertama, furusiyatu al-ilmi wal bayan. Ya. Ketangkasan dalam masalah ilmu dan juga bayan, menjelaskan, ya, menyampaikan, mendakwahkan. Kemudian yang kedua adalah wa furusiyatur rami wa ta'an. Keterampilan, ketangkasan
dalam hal ar-ramyu, memanah, dan juga at-ta'an. At-ta'an itu ta'an, tusukan artinya menggunakan senjata untuk jarak pendek. Ya. Memanah itu untuk jarak jauh, kemudian memanah ini ada juga keterampilan yang sifatnya itu vital qorib, ya, untuk yang jarak dekat. Nah, para sahabat menguasai ini semua. Ya. Maka kata beliau, dan dikarenakan para sahabat itu memiliki dua furusia ini, keterampilan ketangkasan ini, maka mereka mampu menaklukkan hati-hati manusia dengan ilmu dan bayan. Ilmunya memang mapan, ya, kemudian bayannya mantap. Dia bisa menjelaskan manusia dengan baik. Ya. Lalu dengan anak panah itu dan juga persenjataan mereka mampu menaklukkan al-bilad, ya, negeri-negeri di sekitarnya. Ya. Jadi kapan saja umat Islam itu memiliki dua skill, dua ketangkasan ini, pertama ilmu dan bayan, kedua adalah ar-ramyi wa ta'an, ya, maka pada saat itu didapati umat ini dalam keadaan posisi kuat. Kapan saja satu di antaranya lemah, maka kita dapati umat itu lemah. Ya. Maka kita lihat sekarang ini seberapa kuat kaum muslimin. Ya. Kalau dilihat indikatornya dari 4 hal tadi. Ilmu syar'inya, bagaimana dakwahnya, kemudian bagaimana keterampilan dalam memanah, dan suatu yang sifatnya ya bela diri. Ya. Nah, baik, ikhwan sadakumullah, dalam hal memanah itu keutamanya sangat banyak. Ya. Di antara keutamaan-keutamaan itu kita bisa lihat juga dari sisi bagaimana para sahabat mengerjakannya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau ini ketika sudah berumur, sudah cukup tua, sudah tua bahkan umur 80 tahun kira-kira, itu beliau masih tetap yamshi bainal ghardain. Ya. Dia tuh berjalan di antara dua target. Ya. Berjalan di antara dua target. Lalu beliau ketika itu ditanya, ya, seumuran Anda masih melakukan hal ini, taf'alu dzalika wa anta syekhun kabir, yasuku alaik. Anda masih melakukan kebiasaan ini, memanah, ya, padahal Anda sudah menjadi orang yang sudah sangat sepuh, ya. Tidakkah itu memberatkan Anda? Apa kata beliau? Ya, laula kalamun samituhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam af'aluhu. Kalau bukan karena apa yang dikerjakan oleh atau saya dengar dari Nabi, maka saya tidak akan mengerjakannya. Apa yang saya kerjakan ini karena saya mendengar langsung hadis Rasulullah. Ya. Saya mendengar hadis Nabi tentang memanah itu. Apa itu? Man ta'allama ar-ramya tsumma tarakahu falaysa minni. Falaysa minna. Ya. Man ta'allama ar-ramya, barang siapa orang yang pernah belajar memanah, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, saya sudah pernah belajar, ya, dan saya melazimi memanah ini karena apa? Karena kalau saya meninggalkannya, saya tidak masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad. Ya. Ini yang harus sadakumullah, perkara yang para sahabat itu menjadikan hal ini sebagai kebiasaan karena itu bagian dari kedekatan dengan Rasulullah dan supaya tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka saya ingatkan bagi teman-teman yang udah pernah belajar, sekaligus juga yang mau belajar ini, ingat ya, kalau sudah pernah belajar, ya, itu jaga istiqomah. Tidak boleh meninggalkannya karena udah tidak mau lagi. Sesekali, 1 hari, 2 hari, atau mungkin sepekan, ya, pernah berhenti, tetapi ya karena kesibukan, lalu nanti belajar lagi, tidak apa-apa ya. Tetapi jangan sampai kemudian meninggalkan total. Hanya sekedar pernah belajar memanah. Ya. Dan kalimatnya apa? Ta'allama ar-ramya. Bahwasanya memanah itu belajar. Ya. Jadi mohon maaf, banyak di antara teman-teman yang kemudian semangatnya karena banyak fadilah memanah itu kemudian belajar sendiri, ya, otak-atik sendiri, ya, kemudian memainkannya sendiri, padahal dia sedang memainkan benda yang sangat runcing, sangat tajam, dan dilemparkan
dengan kecepatan 200 km per jam. Ya. 200 km per jam ini untuk ukuran 30-40 lbs lah. Ya. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Ya. Saya yakin orang yang belum mengetahui dasar-dasarnya itu belum membayangkan ya, resiko apa yang bisa terjadi ketika salah sasaran. Ya. Detailnya artinya karena dia belum mengetahui karakter anak panah seperti apa, karakter busur seperti apa, ya itu sangat membahayakan. Maka perlu belajar. Ya. Jangan coba-coba tanpa ada bimbingan sama sekali. Ya. Juga harus berada di tempat yang aman. Ya. Kemudian juga sasaran juga pastikan di belakangnya itu dan samping kanan kirinya juga aman. Ya. Jangan di rumah, di kamar tamu dan sebagainya. Ya. Saya dapati sering teman-teman ya karena semangatnya seperti itu, padahal itu ada risiko, apalagi ada keluarga kita yang berada di sekitar situ. Ya. Kita terlalu percaya padahal masih belajar. Ya. Nah, makanya penting kalimat ta'ala marumya. Ya. Ini satu sisi. Kemudian bahwa beliau ini berjalan di antara dua target. Ini sekaligus saya terangkan kenapa kok ada wamasyu bainal qardain. Ya. Berjalan di antara dua target. Ya. Ada beberapa yang dijelaskan para ulama dalam hal ini. Pertama, maksud dari bainal qardain, dua sasaran, yakni antara tempat memanah dengan target. Ada pula yang manai bahwasanya memang target itu di dua tempat. Target itu di dua tempat. Yang paling baik adalah di dua tempat di samping kanan, samping kiri. Artinya di tempat yang berkebalikan. Supaya apa? Ini melatih kita bisa memanah kiri maupun kanan. Ya, kanan maupun kiri bisa. Ya. Makanya olahraga yang disunahkan Rasulullah ini ya olahraga yang simetris ya. Jadi tidak menyebabkan melintir. Karena lihat bagaimana memanah ya, antara ada yang dorong, ada yang narik ya. Apalagi kalau bisa kanan kiri. Ya. Dan memang selayaknya kita belajar juga ya. Walaupun mungkin dominannya kanan misalnya, tetap belajar bagaimana mana kiri bisa ya. Dan faktanya itu dipakai juga ya. Tidak mungkin orang udah pegang begini ya, musuh ternyata berada di sebaliknya ya. Nah, itu muter badan itu kalau di atas kuda ya susah ya. Tidak mungkin juga musuh disuruh maafan ya. Saya ini mau mana kiri, silakan pada ke kiri, nggak mungkin ya. Nah, apalagi mereka tahu kelemahannya, malah mereka akan berpindah ke tempat yang kita susah untuk menjangkaunya. Nah, ini warahmatullahi di samping kita belajar itu kenapa dua target? Karena faktanya memang ini juga melatih kecepatan, melatih fokus. Ya. Kalau dulu para sahabat ya ketika masih menggunakan busur dan anak panah di dalam berjihad itu ya sasaran itu kan ya ganti-ganti. Tidak hanya satu itu terus. Ya, kalau satu target ya udah itu terus. Ya. Itu kalau di medan jihad itu satu target tidak kena diulangi terus. Ya. Dari 20 anak panah situ semua. Ya. Nah, faktanya itu target itu berubah-ubah. Maka perlu ada dua target paling tidak, atau bahkan di dalam hadis yang lain bainal aghrad. Aghrad itu maknanya targetnya itu tidak hanya dua, ya, jamak bentuknya. Ya. Nah, warahmatullahi itu di antara keutamaannya, ya, ketika seseorang sudah belajar tidak boleh meninggalkannya. Ini artinya ada tekanan atau penekanan supaya kita belajar, ya, dan tidak meninggalkannya. Ya. Meninggalkan tidak boleh itu maknanya ya sebelumnya kita diperintahkan untuk belajar. Dalam hadis yang lain dengan kalimat nikmatun tarokaha. Orang sudah pernah belajar memanah, diberi kesempatan ya, oleh Allah SWT untuk bisa belajar memanah, tapi suatu kali dia meninggalkannya. Nah, ketika dia meninggalkannya itu, dia adalah maknanya dia meninggalkan nikmat. Ya. Itu nikmat yang dikufuri. Sudah dikasih nikmat, tapi dia kufuri.
Ya. Dia tinggalkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Dan juga, orang-orang yang meninggalkan belajar memanah setelah dia mempelajarinya itu juga disebut Nabi faqad asa. Dia telah bermaksiat. Nah, meninggalkannya adalah maksiat. Ini menunjukkan ya, penekanan bagaimana supaya kita mau belajar dan konsisten ya untuk terus berlatih. Nah, ini diantara keutamaan memanah. Keutamaan yang lain bahwa Nabi menyebutkan memanah itu sebagai minal haq, di antara al-haq. Ya. Kata al-haq itu berarti suatu konsekuensi kebenaran. Ya. Kalau kita berpegang kepada al-haq, ya, kita sering mengatakan berpegang kepada al-haq. Nah, maka kalau kita ingin berpegang pada al-haq, ya, di antaranya ya, kita belajar memanah juga. Karena itu di antaranya juga minal haq, dari bagian dari kebenaran. Saking utamanya memanah dan Nabi memberikan hasungan kepada para sahabat, beliau merasa atau tidak merasa membuang-buang waktu ketika nonton ya, pertandingan memanah yang dilakukan oleh para sahabat. Satu kali beliau melihat ada dua kelompok sahabat, ya, mereka bertanding memanah, lomba memanah, jadi dua kelompok begitu. Nah, ketika itu beliau memberikan motivasi. Beliau tertarik kemudian bergabung di situ. Beliau mengatakan, "Irmu Bani Ismail, memanahlah wahai kalian putra-putra Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan." Karena sesungguhnya bapak kalian, bapak moyang kalian adalah seorang pemanah. Orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya. Maka Nabi katakan kalian itu keturunan Ismail ya, bin Ibrahim. Maka memanahlah karena bapak kalian itu seorang pemanah. Nabi Ismail seorang pemanah. Nabi sebut moyangnya orang Arab itu Nabi Ismail karena kenyataan seperti itu. Meskipun di antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad itu atau di masa Nabi Muhammad itu banyak ya istilahnya nenek moyang, ya, banyak leluhur. Tapi yang disebut adalah ya, Nabi Ismail karena tauhidnya dan juga ada kebiasaan yang bermanfaat, yakni apa? Memanah. Kenapa tidak disebut Amr bin Luhai? Itu moyangnya orang Arab juga. Tapi dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala ke Arab. Itu Amr bin Luhai. Karena Nabi mengatakan tentangnya, ya, Ra'aitu Amr bin Luhai ya jurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai dia menyeret ususnya di neraka. Ini moyangnya orang Arab juga. Nah, tapi yang disebut oleh Nabi adalah untuk dibanggakan kalian adalah keturunan Ismail. Dan Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Maka hendaklah kalian memanah. Nah, beliau katakan ana ma'a Bani Fulan. Saya ikut bergabung menjadi supporter Bani Fulan. Jadi ada dua kelompok, saya tak ikut jadi supporter sini. Ya. Nah, ketika yang didukung oleh Nabi tadi memanah, maka yang satunya tidak berani memanah. Ya. Malakum la tarmun, bagaimana kalian tidak memanah? Ayo, kenapa kalian tidak memanah? Mereka mengatakan, wa kaifa narmi wa anta ma'ahu, bagaimana saya akan memanah, kami akan memanah sementara Anda berada di pihak mereka. Ya. Udah kalah supporter itu, ya. Kalah minta. Ya. Apa kata beliau? Irmu, hendaklah kalian memanah dan saya bersama kalian semuanya. Ini saya tidak bayangin seandainya Nabi itu ketemu dengan orang sedang bertanding main bola itu, ya, apa iya kemudian nungguin sampai akhir ngasih motivasi, ya. Jelas tidak akan seperti itu, ya. Tidak akan Nabi memberikan meluangkan waktu selonggar itu kecuali itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Nah, seperti apa yang beliau sampaikan pada para sahabat dan beliau menyaksikan pertandingan, ya, memanah itu ya, karena padanya ada kebaikan sampai beliau memberikan motivasinya, ya. Nah, motivasi Nabi itu juga bisa dilihat dari beberapa keringanan-keringanan yang terkait dengan memanah, ya. Atau Broni dalam hadisnya itu menulis tentang bab khusus bab sukutul aiman.
Bab sukutu aimanu li rumah. Bab tentang gugurnya kewajiban untuk kafarah ya bagi orang yang bersumpah. Sumpahnya pemanah ya. Sumpahnya pemanah itu ketika keliru ya, itu tidak mengandung konsekuensi kafarah ya. Apa maksudnya? Jadi suatu kali Nabi dan juga ketika itu bersama Abu Bakar Siddiq mendapati ada seseorang yang sedang belajar memanah, saking semangatnya begitu dia membidik, lalu dia mengatakan asabtu wallah, demi Allah pasti kenain. Ya. Dia katakan dengan wallahi, ya. Asabtu wallahi, demi Allah pasti kenain. Ya. Padahal belum dipanahkan dan ternyata ketika dia manahkan tidak kena. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dia telah berdosa, dia harus dia sudah bersumpah, sumpahnya tidak benar, ya. Supaya harus melakukan kafarah. Ya. Beliau mengatakan tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kafarah untuknya. Ya. Nah, walaupun ada ulama menjelaskan karena ini aimannya, sumpahnya sumpah lahun, sumpah yang refleks ya, kebiasaan bukan sebagai bentuk sumpah akan melakukan sesuatu ya. Tapi ada pula yang mengatakan ini kekhususan ya, sebagai bentuk motivasi dari Nabi ya. Sampai-sampai ketika seorang mengatakan ini kena ya, bahkan dengan sumpah demi Allah ini kena, ternyata tidak kena, itu tidak ada kafarah ya. Karena apa? Nah, ini di antara motivasi supaya kita ya mau belajar memanah. Kemudian pada anak panah itu terdapat keutamaan sangat besar. Bahkan dengan satu anak panah Allah memasukkan surga 3 orang. Ya. Innallaha la yudkhilu bisamil wahidi salah satu nafar ila jannah. Ya. Allah memasukkan ke dalam jannah 3 orang dengan asbab satu anak panah. Anak panahnya satu, tetapi yang masuk surga dengan sebab 3 ini, dengan sebab satu anak panah ini 3 orang. Ya. Jadi satu anak panah bisa menyebabkan 3 orang masuk surga. Ya. Ini keutamaan anak panah. Ya. Bukan seseorang masuk surga dengan banyak anak panah, tapi satu anak panah saja bisa masukkan ke surga 3 orang. Siapa itu? Yang pertama, sani'uhu al-muhtasibu ilal khair. Ya. Orang yang membuatnya. Ya. Yang ditujukan, dimaksudkan untuk kebaikan. Ya. Maka dia masuk jannah. Yang kedua adalah orang yang arrami bihi, orang yang memanahkannya. Jadi ada orang yang membuatnya, ada orang memanahkannya, kemudian yang ketiga adalah wal mudilahu, orang yang menyiapkan anak panah itu. Ya. Asisten pemanah. Ya. Jadi dahulu memanah itu juga ada yang punya skill khusus, kemudian ada yang menyiapkan anak panah. Maka di perang Uhud sampai Rasulullah sendiri yang menyiapkan anak panah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa, itu ketangkasannya dalam mana, di samping juga berkah dari doa Rasulullah, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Ya Allah, paskanlah bidikan anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Di perang Uhud itu sampai Sedaron menyebutkan beliau melepaskan anak panah sebanyak 1.000 anak panah. Nah, di perang Uhud. Ya. Bayangkan bagaimana melepas 1.000 anak panah ya. Dalam satu kali peperangan ya. Nah, itu luar biasa ya. Kalau lomba harus 1.000 anak panah aja udah ya, bagaimana lelahnya ini dalam peperangan ya. Biasanya lomba itu 9 kali 7 ya. Paling banyak ya 9 kali 7 aja itu anak panah yang dilemparkan kalau di lomba. Nah, ini 1.000 anak panah yang dilemparkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ikhwanakumullah, 3 orang ini masuk surga dengan sebab satu anak panah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan memanah. Ya. Tapi sekali lagi
bahwa memanah itu sifatnya harus belajar. Ya. Kita harus upayakan datang kepada orang yang bisa, supaya kita juga bisa belajar tentang adabnya juga. Karena pada manah itu, karena ini sesuatu, apalagi kita sering mengatakan ini sunnah, ini olahraga sunnah dan sebagainya, maka adabnya juga harus dijaga. Supaya ngerti bagaimana menggunakan anak panah itu, dan busur juga aman. Aman dirinya, aman alatnya, aman lingkungannya. Karena ada orang yang dia tidak mau belajar, nyoba-nyoba sendiri, kemudian anak panahnya baru sekali pakai udah langsung ya 10 itu patah. Itu pun dengan bangga syahid 10 ya. Syahid 10 padahal belinya 12 biji ya. Ya, sekali latihan udah 10 ya yang rusak. Nah, itu jangan bangga, itu berarti harus belajar ya. Ada cara aman menggunakan anak panah ya. Ada cara aman menggunakan busur ya. Ada adab-adabnya bagaimana memeriksa dahulu busur dan anak panahnya sebelum memanah ya. Di samping juga harus melihat kondisi, pastikan aman. Bahkan membawa anak panah itu sendiri ada adabnya ya. Dianggap zalim seseorang itu ketika membawa anak panahnya sampai kemudian melukai saudaranya ya. Maka bagaimana membawa, menyerahkan kepada temannya, itu ada adabnya ya. Jadi dipegang bagian yang lancip itu supaya tidak mengenai saudaranya. Tidak boleh pegang tengah kemudian tangannya tidak terarah. Nah, ini bagian yang harus kita pelajari ya. Wassalamualaikum secara kesehatan jelas faedahnya, bahkan secara psikis itu juga memiliki faedah yang sangat tinggi ya. At-Tabari menyebutkan tentang riwayat dari Nabi, nanti bisa dicek kesahihannya ya. Tapi Ibnu Qayyim di dalam kitab Furusinya menyebutkan andai tidak ada manfaat dari memanah selain hal ini, itu sudah sangat berfaedah ya. Beliau mengatakan falau lam yakun inidali illa annahu yuzilul ham wa yadfa'ul gham anil qalb lakana dzalika kafiyan fadli. Seandainya pada memanah itu tidak ada faedah selain bisa menghilangkan rasa kesedihan dan juga kekhawatiran, itu sudah merupakan manfaat yang besar untuk hati. Ya. Kalau era seperti ini itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Dari sisi senangnya hati, ya, itu bisa meningkatkan imunitas ya, tubuh. Maka seandainya tidak ada faedah lain kecuali itu sudah merupakan manfaat yang sangat besar. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari At-Tabari, ya, At-Tabrani maaf, beliau mengatakan hadis dari Nabi, ma'ala ahadikum idza lajjabi hammuhu ayataqallada qausahu wa yanfi bihi hammuhu. Kenapakah tidak salah seorang di antara kalian ketika dilanda kegundahan pada hatinya, kemudian dia menyandang busurnya, ya, memainkan anak panahnya, sehingga dengan itu kesedihannya hilang. Ya. Karena ini hiburan memang dilakukan dengan ceria, dengan senang. Ya. Maka sahabat Nabi ya, itu menyebutkan Bilal bin Sa'ad ya namanya, Bilal bin Sa'ad ya. Dia menyaksikan bagaimana para sahabat ya, kami dapati kaum-kaum yang di siang hari mereka itu dengan ceria, ada gelak tawa di sana ya, berjalan bainal aghrab di antara sasaran-sasaran panah. Jadi mereka itu berlatih dengan ceria, dengan senang, dengan gembira ya. Tetapi kalau sudah datang malam hari seakan mereka para rahib ya. Ini bahwa tertawanya, keceriaan, kegembiraan pemanah ketika berlatih memanah itu tidak mengeraskan hati. Ya. Mana ada itu olahraga yang seperti itu, ya. Jadi bisa istilahnya apa? Terpenuhi, ya, kesenangan hatinya, tetapi tidak mengeraskan hati dan juga mengandung banyak pahala. Baik ini tentang memanah, ya. Dan masih banyak lagi.
Yang kedua adalah tentang berkuda, ya, tentang berkuda. Kuda itu adalah kendaraan ataupun sesuatu yang dicintai Rasulullah. Setelah wanita ya kuda, setelah istrinya maka ya, di kalangan kepemilikan itu adalah kuda. Ya. Jadi bagus sekali orang kalau sudah punya istri ya cari kuda. Ya. Mau punya istri lebih dari satu masih ya ada kendala ya beli kuda. Ya. Jadi wajib empatnya 2022 ya itu tekad. Nah, setidaknya kalau belum tambah istri ya tambah kuda. Ya. 4 kuda nggak apa-apa ya. Nanti akan kita jelaskan keutamaan-keutamaan dari sisi syar'i ya. Seperti apa kita kenapa kok perlu memelihara kuda ya. Ikhwan sadakumullah, kuda itu adalah hewan sekaligus kendaraan yang ada isyarat dari Nabi bahwa ia itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya. Dia akan ada sampai hari kiamat. Ya. Al-khail maqudun fi nawasiyal khair ila yaumil qiyamah. Pada ubun-ubun kuda itu terdapat apa itu? Kebaikan. Terdapat kebaikan. Ya. Sampai hari kiamat. Jadi pada kuda itu ada kebaikan sampai hari kiamat di ubun-ubunnya itu. Sehingga kalimat ada kebaikan hingga hari kiamat menunjukkan kuda ini adanya sampai hari kiamat. Ini isyarat. Ya. Kalau Rasulullah SAW, kalau Allah menyebutkan tentang Quran itu ada sampai hari kiamat dan tidak akan berubah. Ya. Karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ya. Bagaimana Allah menjaga otentitas Al-Quran dengan banyaknya para penghafal. Nah, ini sementara ada kendaraan, ada binatang yang dijanjikan, diisyaratkan ada sampai hari kiamat. Bagaimana cara Allah menjaganya? Ya, dengan cara mengadakan ada orang-orang yang melestarikannya. Ya. Melestarikan dengan pengertian keberadaannya juga skillnya tentunya berhubungan dengan ya, kuda. Ya. Dan kuda ini padanya sangat besar sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Furusiyah memberikan sisi-sisi kelebihan kuda dibanding memanah. Ya. Ada kelebihan memanah dibanding kuda, tapi juga ada kelebihan kuda ya, dibandingkan dengan memanah. Ya. Beliau sebutkan banyak sekali, sekaligus ini merupakan keutamaan dari orang yang ahli di dalam berkuda. Ya. Pertama beliau katakan bahwasanya anna aslul furusiyah wa qa'idatuha. Bahwasanya berkuda itu adalah merupakan aslul furusiyah. Intinya furusiyah itu di berkuda. Dari asal katanya pun faras itu kuda. Al-furusiyah berarti hal tentang kuda. Ya. Sementara itu kemudian menjadi istilah umum menyebutkan Furusiyah itu ketangkasan di dalam berperang, ya, menyebutkan tentang mungkin dalam bahasa kita tuh ya semacam kesatria atau pendekar gitu ya. Itu intinya itu adalah ya, kuda, karena berasal dari kata Furusiyah, faras itu artinya adalah kuda. Ya. Kemudian berikutnya bahwa dengan kuda itu ini yang bisa menjadikan berlatih dengan baik ya, al-kar wal far, menyerang dan lari. Ini ya paling cepat dengan menggunakan kuda. Ya. Nah, khalifah-khalifah dulu itu mereka sangat ahli di dalam berkuda karena dibutuhkan gerak cepat ya untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya juga harus diselesaikan dengan cepat. Ya. Nah, kemudian bahwa pada berkuda itu sekaligus melatih yang menunggang dan yang ditunggangi. Ya. Beliau mengatakan anna rukuba yu'allimul faris wal faras ma'an. Ya. Bahwasanya berkuda itu mendidik sekaligus orang yang mengendalikan kuda juga mendidik kudanya. Ya. Fa huwa yu'thirul quwwah fil markub wa raqibuhu. Ya.
bahwa yu'thirul quwwah bil markubi wa raqibihi, ya. Bahwa dengan berkuda itu ini akan menimbulkan asar atau pengaruh, ya. Kekuatannya bertambah, baik yang menunggangi maupun yang ditunggangi, ya. Makanya orang yang rajin berkuda itu dia kuat, ya. Kokoh kakinya. Kenapa? Ya, karena posisi kakinya itu ya terlatih untuk menjepit, dan juga maka ada istilah dalam bela diri itu kuda-kuda. Kenapa? Itu posisi paling kuat, paling kokoh kaki seseorang. Maka disebut dengan kuda-kuda. Ya, bukan motor-motor atau apa itu ya. Kuda-kuda. Kenapa? Itu posisi paling kuat. Ya. Nah, berkuda itu melatih kudanya dan orangnya sekaligus menambah kekuatan. Jadi kalau pengen lebih kuat lagi, ya banyak berkuda. Ya. Kemudian bahwa kalau dalam sebuah tugas, ya, berjihad dahulu, Nabi memberikan saham ataupun ghanimah. Orang yang berkuda dengan orang yang memanah itu berbeda, atau berjalan kaki, ya, ya. 2 kali lipatnya. Ya. Ini juga sisi lain menunjukkan keutamaan berkuda. Ya. Meskipun pada memanah juga ada sisi keutamaan, tapi kita bicara di antara keutamaan berkuda. Ya. Belum lagi keutamaan memelihara kuda. Ya. Karena pada kuda itu terdapat kebaikan sampai hari kiamat, ketika dijelaskan oleh Nabi, al-ajru wal ghanimah. Ada pahala dan juga ada ghanimah. Ada pahala dan ada ghanimah. Ya. Ghanimah mungkin tidak setiap waktu didapat, karena ada musim-musim damai, ya. Kuda tidak dipakai, ya. Tetapi al-ajr tetap ada. Ya. Pahala tetap ada. Di saat tidak dipakai, ya, tetapi seseorang itu belajar, ya, dalam rangka untuk fisabilillah, maka ya, al-ajr tetap dia dapatkan. Karena kebaikan pada kuda itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya. Kebaikannya apa? Ya kalau tidak dapat 2, ghanimah sama pahala, ya dapat pahala. Ya. Ini bagi orang yang belajarnya ataupun berlatihnya karena berlatih bersiap di jalan Allah SWT. Nah, karenanya hal yang terkait dengan masalah kuda itu juga banyak sekali motivasi dari Rasulullah SAW. Nah, dengan motivasi yang luar biasa, banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis, ya, yang bisa dibilang tidak ada hewan yang disebutkan utamanya begini rupa. Ya. Baik, ada beberapa faedah, di antaranya ada keberkahan pada ubun-ubun kuda itu, ya. Padanya ada kebaikan, maka kita juga diperintahkan untuk mengelus-elus, ya, ubun-ubun kuda, ya. Karena kalau ada istilah ngalap berkah, ya, itu bukan dengan ngelus-elus teko atau apa, ya, kayak Aladin atau bukan, ya. Nah, Nabi perintahkan kita untuk mengelus nawas ataupun ubun-ubun dari kuda, ya. Nah, keutamaan itu bukan hanya bagi orang yang berkuda saja. Ya. Semua orang yang terlibat dalam urusan kuda itu dia mendapatkan keutamaan. Ya. Maka dalam hal kuda ini kita bisa bersinergi, bekerja sama di dalam mendapatkan pahala. Ya. Sekarang ini memang untuk memiliki kuda yang dengannya dia bisa berlatih, kemudian dia beli, kemudian juga harus merawatnya, kemudian mencari biaya pakannya, itu memang berat. Ya. Untuk tujuan ekonomi memang ya mungkin secara langsung tidak mendapat keuntungan secara hitung-hitungan. Ya. Tapi di sana ada keberkahan. Ya. Maka sebisa mungkin semua mendukung, ya. Hingga Nabi memberikan iming-iming tentang orang yang berinfak untuk kuda fisabilillah. Ya. Beliau mengatakan innal munfiqa 'alal khayli fi sabilillah kalbasit yadayhi bisadaqati la yaqbiduha. Ya. Orang yang berinfak untuk
al-khail untuk kuda fi sabilillah, maka dia seperti orang yang menghamparkan dengan kedua tangannya sedekah dan dia tidak menggenggamnya lagi. Artinya seperti orang yang bersedekah terus-menerus. Nah, ya. Jadi orang yang berinfak untuk kuda itu seperti orang yang bersedekah terus-menerus. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau ketika menafsiri ayat, ya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wa nahar. Yakni al-munfiq 'alal khair. Orang-orang yang berinfak dengan hartanya di malam dan siang hari. Ya, di malam dan siang hari. Ya. Itu yakni al-munfiq 'alal khair fi sabilillah. Itu beliau katakan maknanya adalah berinfak untuk kuda. Jadi malam hari berinfak untuk apa? Untuk kuda, masih makan kuda, ya. Sehingga pada kuda itu keutamaannya banyak sekali, sampai air kencingnya, bahkan ketika air minum ya, air minumnya kemudian diminum menjadi air kencing, kemudian bakal makanannya setelah dimakan kemudian ada yang jadi kotoran, semua itu ditimbang, ya, dan akan memberatkan timbangannya bagi orang yang memeliharanya. Ya. Jadi semua dalam timbangan kebaikan. Ya. Air sebelum diminum sampai nanti ada yang jadi air kencing, ya. Makanan sebelum dimakan sampai nanti menjadi kotoran, semua ditimbang, ya. Dan itu akan beratkan timbangan bagi orang yang meliharanya, ya, di jalan Allah. Ya. Nah, apa ada hewan yang semisal itu keutamanya untuk dipelihara, ya. Maka Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan fihi isyaratan ila tafdilil khail ala ghairiha min ad-dawab. Hadis di atas itu menunjukkan tentang keutamaan, ya, memelihara kuda dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Ya, sama-sama kita memelihara, ya, sama-sama kita itu mungkin punya kelangenan, ya. Kenapa kita tidak punya kelangenan yang terbaik, ya, yang paling utama sekaligus mendatangkan pahala, ya, kuda, ya. Tapi beliau juga mengatakan li'annahu lam ya'ti anhu sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ghairiha mithlu hadzal qaul. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan keutamaan, ya, selain kuda, keutamaan-keutamaan seperti yang beliau sebutkan. Ya. Banyak sekali itu, tidak ada hewan yang keutamaannya begitu rupa. Ya. Bagaimana kita juga sama-sama berkeringat, berolahraga, sama-sama buang waktu, ya, artinya membutuhkan waktu, ya, sama-sama mendatangkan kesehatan, ya. Kemudian juga sama-sama mungkin mengeluarkan biaya, ya, sama-sama menimbulkan kesenangan. Ya. Kenapa kita tidak pilih sesuatu yang ada faedah dan manfaatnya? Ya. Ada nilai pahalanya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hal ini, kita perlu banyak belajar karena ini keutamaan selalu setiap kebaikan ada ifrat dan tafridnya. Ifrat dan tafrid, ya. Godaan setan itu antara orang yang abai, ya, atau yang berlebihan, ya, melewati batas. Yang abai dia tidak mau belajar itu semua, ya, mengatakan bahwa itu kan sekarang sudah diganti dengan macam-macam. Marsadakumullah, bahwa secara fungsi mungkin kalau kuda itu transportasi, memang sekarang ada motor, ada mobil, tapi tidak semua, ya, hal yang terkait dengan kuda itu bisa diganti dengan kendaraan. Ya. Kesehatan, ya, mana ada itu berkuda kok dibandingkan dengan naik motor. Naik motor itu bisa masuk angin malah, ya. Nah, itu secara transportasi iya, tapi secara kesehatan ya jelas beda. Ya. Tidak ada unsur yang dilatih, ya, secara fisik yang menimbulkan kesehatan pada motor. Dan lagi pula tidak bisa kemudian hadis-hadis yang di situ ada kata kuda diterapkan pada motor, tidak mungkin. Hadis misalnya al-khail maqudun fi nawasiyil khair ila yaumil qiyamah, enggak mungkin diterjemahkan pada ubun-ubun motor terdapat kebaikan sampai hari kiamat, enggak ada. Ya. Jadi tidak semua bisa tergantikan.
Ya. Itu bagian orang-orang yang abai. Kemana juga begitu. Kan sekarang sudah ada ya, senapan dan sebagainya. Ya. Apa yang kita perlu belajar memanah? Ya. Apalagi kalau kita perhatikan isyarat-isyarat dari Nabi, nubuah Nabi tentang ya, bahwa akhir zaman nanti seperti apa gambarannya. Bukan masalah kita mau menggunakan hari ini, ya. Memang kalau hari ini uh, apa jika terjadi sesuatu kita dibutuhkan oleh dibutuhkan Islam ini, ya mungkin ya kita tidak memakainya. Bisa jadi taruhlah kurang efektif, ya. Tetapi walaupun kita tidak memakainya, ini setidaknya kita berusaha menjadi pewaris. Ya. Kita menjadi jembatan. Bagaimana anak-anak kita nanti, generasi kita nanti, mereka mengenal itu juga dari kita, sehingga kita mendapatkan pahala, ada partisipasinya. Ya. Tidak mungkin mereka nanti ujuk-ujuk tahu-tahu langsung pinter memanah. Ya. Tahu-tahu langsung mahir di dalam berkuda. Ya. Kecuali mereka akan belajar kepada orang-orang sebelumnya. Nah, bahwa kepastian itu nantinya ya isyaratnya jelas sekali, ya. Bagaimana anak panah, bagaimana kuda. Nah, cuman apakah kita ini termasuk orang yang mewariskannya, ya. Atau kita biarkan orang lain, ya itu soal pilihan. Ya. Tapi kalau kita ingin keutamaan, ya maka kita termasuk yang menjaga warisan ini, sehingga itu nanti bisa kita ajarkan kepada ya, anak-anak kita. Lagi bisa ada target, ya, untuk dalam pendidikan anak itu semua skill ini juga bagian dari target. Paling tidak ya umur 15 tahun sudah bisa memanah berkuda. Kalau soal ngajarinya bisa lebih awal, ya. Di samping juga sebagaimana kita ajarkan kepada mereka Al-Qur'an, ya. Mungkin juga bisa antum memberikan target yang lebih cepat dari itu, ya. Atau ya setidaknya umur ketika menginjak usia balik itu anak sudah siap dengan perangkat ilmu yang dengannya dijadikan sebagai patokan beramal, juga skill yang dengannya dia bisa berjuang. Nah, ini seharusnya kita juga pikirkan dalam pendidikan anak kita seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal tentang memanah dan berkuda ini ya kita berlakunya jangan abe, tetapi juga nanti jangan kelewat batas dengan pengertian habis dapat kajian ini kemudian langsung nanti beli panah, beli kuda tanpa nanti tahu bagaimana konsekuensinya, ya. Karena orang yang belum membayangkan atau belum pernah mengalami mungkin langsung dia dikiranya mudah, ketika dia langsung beli kuda, nggak taunya di rumah bingung, ya. Bagaimana kandangnya, ya, bagaimana ngatasin kotorannya, bagaimana makanannya, belum lagi nanti gimana ngelatihnya, ya. Dikiranya kuda itu semua nurut, ya, atau dikiranya kuda itu kalau sekali nurut terus, ya, tidak ada ngambeknya, ya. Makanya kita perlu berlatih melatih kuda itu supaya kita juga tahu karakter kuda, ya. Karena kita mengendalikan sesuatu yang punya keinginan juga. Kita punya keinginan, yang kita tunggangi ada punya keinginan. Nah, kemampuan kita mengendalikan itu, ya, itu butuh keterampilan tersendiri, ya. Dan kita juga harus tahu bahwasanya di antara kuda juga ada yang sifatnya labil, ya. Dan kuda itu adalah termasuk aqlul hayawanat, ya, hewan yang paling berakal, ya. Ya, mereka tidak punya akal, tapi maksudnya dibanding hewan yang lain dia ya ada sisi kecerdasannya, ya. Satu kuda dengan kuda yang lain pun juga beda juga tingkat kecerdasannya, ya. Tapi rata-rata kuda mereka itu sangat mengenali penunggangnya, ya. Sampai ada kata-kata orang Arab, wal khail a'rafu bi fursaniha, dan kuda itu lebih kenal siapa penunggangnya, ya. Jadi perbedaan sikap. Kenapa kalau ditunggangin fulan begini, kalau ditunggang yang lain begini, ya itu karena kuda itu mengenal, ya. Mengenal karakter orang ketika berada di atas kuda, ya.
Jadi ada yang jadi dia bisa merasakan jepitannya, bisa merasakan bahwa dia itu tidak sedang dikendalikan, ya. Gampangannya udah ngerti ini orangnya baru belajar atau udah mahir itu, ya, udah bisa merasakannya, ya. Nah, ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat.